Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Nazarudin. Kali ini sangat beruntung saya baru niat ingin membuat satu acara di channel YouTube ini. Teman inspiratif Abi Najar langsung ketemu di Masjid Al-Khosyah di hari Jumat tanggal 8 April ya. Atau hari ke-6 atau ke-7 Ramadan, tergantung pilihan Anda yang mana ya. Semuanya benar, yang penting 1 bulan saumnya ya. Baik, inilah dia Ustadz Yayan Septian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar teman saya yang menurut saya inspiratif. Kenapa saya bilang inspiratif? Bukan teman sejak sekolah, teman karena kita satu passion ya, yaitu pengembangan SDM ya. Ya, ketemulah di sebuah komunitas namanya Rumah Stepin Banten, dan beliau luar biasa menurut saya. Kenapa inspiratif? Menurut saya Ustadz Yayan ini usianya sih kayaknya belum senior banget ya. Tapi beliau sekarang sudah jadi kepala KUA di Angsana Pandeglang. Dan menurut saya ini usia termuda kayaknya sebanten. Tapi bukan itu yang mau saya ingin ulik ke beliau sebagai teman inspiratif Abi Najar. Kepikiran nggak dulunya Ustadz? Sampai jadi naib, dan ini kayaknya ngebut deh karirnya gitu ya. Dulunya kebayang nggak gitu, atau cita-cita atau bukan sebetulnya? Boleh kenal sejak awal ya, sejak dari mana Ustadz dan sebagainya. Boleh. Ya langsung saja ya, karena pertanyaannya mas satu nih. Tapi ya ini harus merunut ke belakang. Siap. Ya baik, sahabat apa tadi namanya? Sahabat teman inspiratif ya. Teman inspiratif Abi Najar gitu ya. Ya alhamdulillah, melalui wasilah ya kita setelah sholat Jumat tadi berjamaah di sini di Masjid Al-Khosyah, yang memang ya qadarullah ya, tidak tanpa direncanakan, akhirnya ngobrol nyambung, ya udah kita. Saya jamaah, beliau imam dan khotibnya pemirsa ya. Memang ya sebulan sekali sebenarnya jadwal di sini, dan ini pas alhamdulillah ketemu. Biasanya kadang saya jadwal Abi Najar nggak ada. Nah, ini mah alhamdulillah ketemu. Jadi atas izin Allah, qadarullah, dan akhirnya ya ini berkesempatan untuk kita bersilaturahim via channel Abi Najar ini ya, channel Abi Najar. Ya, nama saya Yayan Septian, tinggal di Kota Serang Baru, kawasan Kelapa Gading, Blok AE 18, Kota Serang ya. Dan ya sekarang saya bertugas, alhamdulillah baru 2 bulan ini mendapatkan amanah sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang. Yang memang kalau ditanya tadi Abi Najar nanya, kok gimana sih bisa ada di KUA dan dan kayaknya menikmati gitu maksud saya. Dan menikmati juga. Ini betul-betul Masya Allah ya, saya juga menjalani prosesnya. Itu pokoknya setelah lulus SMA, waktu itu belum ada Steven sih. SMA tahun berapa lulus? SMA 2003. Oke, lihat kelihatan muda kan 2003 ya. Jauh sama saya. Lulus 2003, kemudian ada program pengabdian dari pesantren itu di Lampung, di Pondok Pesantren Terpadu Usuluddin 1 tahun. Jadi masuk kuliah itu 2004. Nah, biasa sebagaimana ya sebenarnya sekarang juga banyak yang usia SMA galau mau kuliah kemana gitu. Nah, saat itu pun saya merasakan gitu tuh. Makanya setelah saya berkecimpung dengan Abi Najar di Steven ini, Masya Allah, ini sebetulnya ini sangat dibutuhkan gitu untuk pemetaan agar tidak coba-coba. Ya alhamdulillah nih, saya pilihannya pun bukan pilihan, itu tuh benar-benar pilihan. Jadi saat mau kuliah itu karena memang orang tua saya guru dua-duanya. Pengen jadi guru. Ya, maka ya sudah darah guru sudah mengalir di tubuh saya, termasuk pas kuliah pun sambil ngajar segala macam, karena memang udah menjiwai deh gitu untuk di dunia pendidikan. Maka tidak ada pilihan lain profesi yang diarahkan orang tua, dan yang saya bayangkan pun ya karena orang tua saya guru, dan juga saya juga memang menyenangi dunia pendidikan itu, dunia mengajar. Akhirnya memang saya nggak punya pilihan lain. Nah, jadi waktu itu daftar ke UPI Bandung, tapi tidak, pokoknya pendidikan bahasa Inggris waktu itu, karena dianggap kayaknya bahasa Inggris banyak dibutuhkan nanti gitu ya. Nah, dan keren juga kayaknya. Keren juga. Nah, setelah itu daftar biasa waktu itu SPMB ya, seleksi nasional itu. Nah, udah pokoknya, tapi kan pilihan alternatifnya selain SPMB kita yang jalur biasa, jalur mandirinya itu ngambil di UIN Bandung. Nah, UIN Bandung ya tetap pilihan gak ada yang lain, tarbiyah, pendidikan bahasa Inggris. Tapi juga. Ada 3 pilihan kalau nggak salah kan biasanya? 3 pilihan. Pilihan hanya waktu itu yang saya isi 2.
Nah, pilihan keduanya, karena emang nggak ada pilihan lain, karena pokoknya nggak ada pilihan lain selain pendidikan bahasa Inggris. Nggak punya wawasan ya? Nggak punya wawasan. Selain guru. Selain guru. Nah, maka pas karena daripada kata yang nganter saya, senior kakak kelas waktu itu yang nganter, harus diisi nih buat cadangan katanya. Daripada nanti ketika misalkan pilihan pertama nggak lolos, nggak ada pilihan ya sama sekali kita nggak ada peluang untuk kuliah di sana. Nah, ini pilihan kedua ya saya nanya, ini apa ya diisinya? Ya saya nanya ke senior itu, kakak ngambil apa? Oh, ngikutin si kakang. Ya, jadi akhirnya kalau saya ngambil manajemen dakwah, manajemen dakwah itu apa ya? Pokoknya tentang manajemen, tentang ilmu agamanya juga ada. Ya sekilas apa yang dijelaskan oleh senior saya isilah pilihan kedua manajemen dakwah tanpa landasan yang kuat. Jadi itu hanya untuk memenuhi formulir. Iya, administratif bahwa harus dua pilihan. Harus dua pilihan, harus ada pilihan keduanya. Nah, jadi ya sudah berjalan, sudah tes segala macam, tes yang di UIN pun sudah pede banget. Ya karena kita kan di pesantren modern juga bilingual ya, Arab Inggris, jadi dan ngajar juga waktu itu di pas pengabdian 1 tahun pun ngajar bahasa Inggris juga. Jadi istilahnya mungkin secara logika mah gitu kayaknya harusnya lulus. Dapet lah gitu tuh. Nah pas gitu lihat pengumuman SPMB UPI, nah ternyata nihil. Di koran tidak ada gitu nama saya. Nah akhirnya tinggal harapan yang di UIN. Tapi jangan salah Pak Yan, UPI itu adalah juga ini alumni saya. Alumni ya. Bahasa Inggrisnya keren Pak Yan, banyak gitu peminat. Nah justru peminat. Betul. Jadi bukan Pak Yannya rendah, banyak se-Indonesia banyak yang hebat. Se-Indonesia gitu waktu itu hebat. Nah pas di UIN, ya ini udah nggak ada harapan berarti di UPI itu sudah dilepas. Akhirnya pas UIN tinggal nunggu hasil. Nah nunggu hasil setelah tiba waktunya pengumuman kita ambil dan ternyata pas dilihat hasilnya yang lolos pilihan kedua udah di situ. Terus gimana ini gitu kan, karena nggak kebayang gitu tuh, dunianya belum kebayang ya, nggak kebayang, hanya selintas dijelaskan oleh senior itu ya bahwa ini ada manajemennya ya, kayak ada kerennya juga gitu manajemen gitu tuh, padahal mah belum paham juga nanti kemana nih gitu tuh ya lulusan sini. Akhirnya waktu itu diputuskan karena orang tua pun sebenarnya khawatir dengan di jurusan ini ya karena tidak menguasai juga jalurnya kemana, karena memang orang tua saya di dinas semua, ibu guru SD, bapak juga waktu itu sudah di UPT pendidikan yang membawahi TK SD ya. Nah jadi yang nggak kebayang lah bakal jalur keagamaan ke sana gitu di manajemen dakwah, tapi waktu itu karena udah pada tutup, itu udah istilahnya udah yang terakhir deh. Dan dapat negeri. Peluang terakhir negeri itu di situ. Iya, dan dapat negeri itu kan spesial Pak buat kita ya, orang daerah ya. Kalaupun mau yang lain ya swasta. Jadi masih bisa nih kalau tapi waktu itu udahlah mendingan di negeri aja. Akhirnya udah setahun dulu. Rencananya tuh dengan keluarga diputuskan orang tua pun. Ya udah yang penting setahun aja. Yang penting jangan nganggur kuliah nanti di negeri gitu ya. Tahun depan ikut tes lagi. Nanti pindah. Tetap ke guru. Tarbiyah ya? Arahannya begitu. Setidaknya tarbiyah ya? Tarbiyah arahannya. Tetap mau ngambil bahasa Inggris lagi. Nah tapi pas dijalani selama 1 tahun, biasanya kan orientasi jurusan segala macam. Di situ ada dosen-dosen yang memberikan motivasi, dosen-dosen yang di jurusan yang saya. Sampai ada yang klik gitu di situ. Dan alhamdulillah waktu itu Pak Jujun Junaidi, penceramah. Yang bahasa Sunda itu ya? Ya masuk kelas saya. Karena emang ngajar di Fakultas Dakwah. Nah tapi saya lupa lagi yang menginspirasinya dosen yang mana. Intinya kalian harus luruskan niat. Kalau memang kalian ragu dengan jurusan ini, udah mendingan keluar. Tapi ingat, Anda ada di sini. Takdir. Niatnya apa? Bukan niat. Jadi niatnya adalah tholabul ilmi. Orang yang berilmu, insya Allah tidak akan sulit. Siap. Maksudnya Allah akan membentangkan jalannya gitu. Kalau syaratnya Anda betul-betul di sini tuh cari ilmu. Nah, bukan cari gelar, apalagi proyeksinya nanti pengen cari kerja dan sebagainya. Pokoknya Anda di sini cari ilmu. Itu yang kena ya. Nah, itu yang kena. Akhirnya tambah ikut seminar karena sekarang udah tahu intuiting. Jadi di kampus tuh memang ada seminar apa yang terjangkau saya ikuti. Seminar motivasi, chemistry-nya kata, chemistry-nya ilmu, chemistry-nya. Pengembangan diri. Jadi akhirnya di situ semakin sentuhannya tadi juga ilmu tadi sama. Bukan uang, bukan kerjaan. Bukan di situ. Jadi ilmu dan ya semakin kuat. Akhirnya di tahun pertama itu semester 1 sudah selesai. Kemudian aktif, saya udah mulai nyaman di jurusan itu, ketemu teman-teman, bikin organisasi dan sebagainya, mulai aktif deh gitu. Akhirnya pas menjelang akhir tahun kan mulai pembukaan lagi tuh. Nah, musyawarah lagi dengan keluarga. Ya orang tua tetap arahannya udah ngambil pendidikan aja, tes lagi gitu. Kan nanti bisa ditranskrip nilai, kan masih MKDU ya, mata kuliah dasar umum, jadi bisa ditransfer walaupun nanti kita pindah ke jurusan lain. Nah, tapi saat itu saya yang kukuh. Jadi air udah cinta, Jadi karena
udahlah. Udah menemukan impian gitu, kayak situ ya, menemukan yang nyaman. Insya Allah, pokoknya di sini di jurusan ini diniatkan tholabul ilmi dan ya dengan semangat idealisme kan masih mahasiswa baru saat itu dapat wawasan dari dosen, ikut pelatihan seminar-seminar. Jadi memutuskan saya lanjutkan di situ. Walaupun orang tua akhirnya nggak bisa memaksa juga kan. Ya udah deh, kalau memang yakin di situ mah gitu tuh. Akhirnya orang tua juga support. Ya sampai dijalani sampai akhirnya ya memang saya nggak kebayang juga nanti lulus mau kemana. Hanya mata kuliahnya itu kan kayak ke DKM. Kita penelitian tuh magang tuh di partai politik, di gitu ya? Lembaga zakat, kemudian manajemen masjid. Luas ya ternyata ya. Jadi yang begitu-gitu. Nah jadi hanya memang, waduh nanti saya pulang ke Serang kemana nih? Tapi belum merumuskan itu deh. Kita masih menikmati dunia mahasiswa, perjalanan ya, menikmati dunia aktivisnya gitu. Flow aja, flow mengalir aja ya. Berbagai aktivitas, organisasi dan sebagainya. Nah sampai menjelang kelulusan skripsi, nah itu ayah, bapak itu meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ sempat shock gitu loh, karena memang saya belum selesai kuliah dan mungkin mungkin ada merasa tenang kita waktu itu menikmati banget dunia mahasiswa, nggak mikir nanti kemana-kemana, udahlah gimana nanti. Mungkin saya ada berharap juga lah, masih ada orang tua komplit, ada bapak saya. Jadi fokusnya gitu ke ilmu, nggak pragmatis ya. Pragmatis. Nah jadi pas giliran malah pragmatis kali ya. Jadi saya nganggapnya jadi ke ilmunya. Kalau pragmatis kan ke hasilnya apa gitu kan. Dapat uang enggak gitu. Nah jadi pas giliran bapak meninggal saat itu di 2008, itu saya masih skripsi. Di situ mulai mikir tuh. Terus nanti saya selesai kuliah mau kemana nih gitu. Waduh gitu tuh, tinggal ibu. Baru pragmatis tuh. Nah gitu ya. Baru akhirnya. Tapi itu ternyata ya yang saya rasakan perjalanan-perjalanan dalam hidup ini semuanya sudah yang terbaik yang Allah tetapkan. Saya nggak kebayang saat itu kalau misalkan saya selesai kuliah bapak masih ada. Mungkin saya tinggal enak pak. Iya. Tolong saya mau kemana? Jadi malah potensi dirinya nggak keluar. Karena apa ya, ada bapak. Iya. Tinggal minta kerjaan ke bapak gitu istilahnya ya, karena bapak waktu itu kan megang di UPT juga, istilahnya mau honor kayak mau apa, istilahnya tinggal nitipin lah bahasanya. Dan ternyata saat itu mungkin Allah punya pesan lain. Jadi supaya saya nggak bergantung ke orang tua, supaya memang mungkin tadi mengeksplor potensi. Nah jadi di situ ya udah terima, bereskan skripsi. Jadi pas wisuda tuh udah tinggal sebelah, tinggal ibu, bapak tidak menyaksikan. Tapi alhamdulillah waktu itu Abi Nazar yang nggak disangka saya dipanggil 2 kali pas wisuda itu. Panggilan pertama tuh kaget. Jadi nilai tertinggi di jurusan. Alhamdulillah. Itu sama sekali nggak nama saya ada ke temen itu, nama kamu ada katanya. Akhirnya maju, kita dapat penghargaan. Ya pas keduanya baru dipanggil penyematan gitu ya. Jadi sebelumnya ada penghargaan. Dan itu mah sama sekali nggak ada bayangan. Kaget banget pas itu nama saya bukan gitu tuh. Sempat nanya dulu itu nama saya bukan, ternyata nama saya. Jadi maju, ya teman-teman juga, katanya Yayan dapat penghargaan gitu di jurusan gitu tertinggi waktu itu. Nah jadi setelah itu ya udah, karena memang darah guru. Ya kita ngajar setelah lulus. Ya. Nggak jauh dari dunia pendidikan honor. Hanya memang jurusan manajemen dakwah, tapi ngajarnya di SMK Negeri 3 Kota Serang. Waktu itu ngajar bahasa Inggris dan emang punya kompetensi di situ ya. Bahasa Inggris. Iya, punya kompetensi di situ ya. Di SMA Terpadu Darul Rahman bahasa Arab, sosiologi. Di SMK Intan Husada Kota Serang bahasa Indonesia. Di MTS Matlaul Anwar Walantaka waktu itu bahasa Arab. Itu kalau kata teman saya mah MSI itu, Master Segala Ilmu. Jadi sama sekali nggak ini ijazah. Artinya tidak dipatok ijazah. Pokoknya di situ ada relasi, ada peluang-peluang tuh berdatangan. Udah mau ngajar sini nggak? Udah mau ngajar apa? Bisa kan ini bisa. Saya terima. Waktu itu dapat 1 tahun lah kurang lebih ya. Di 1 tahun itu istilahnya kita bukan orang pendidikan, tapi ada di beberapa sekolah gitu. Waktu itu megang 5 sekolah kalau nggak salah. Jadi ya sibuk lah udah aktivitas mengajar. Sampai pas gitu akhirnya karena malu juga, malah waktu itu yang nerima saya di sekolah negeri itu dikirain sarjana pendidikan. Pas mau pemberkasan ya buat buat database gitu tuh ya. Baru ketahuan. Kok bukan pendidikan katanya. Kan dakwah gitu apa aja. Jadi komunikasi juga. Sayang amat nih katanya. Di sekolah mana akan istilahnya peluangnya akan sempit gitu tuh. Kita mau ajukan mau apa juga katanya. Administratif nggak mendukung ya. Administratif nggak mendukung. Udah akhirnya waktu itu ada peluang.
S2 di Untirta Pendidikan. Oh ya makanya MPD ya? Nah, MPD. Jadi akhirnya waktu itu ya udah kuliah deh. Dan wasilahnya ternyata di kuliah itu Abi Nazar ketemu temen yang ngajak tes CPNS. Oh, tadinya belum kepikir CPNS? Belum ada pembukaan. Yeah. Jadi di tahun setelah 1 tahun saya lulus itu ada pembukaan itu di 2009 dan saya waktu itu udah kuliah. Jadi dan memang nggak pengalaman kan daftar CPNS seperti apa, tapi itu temen kuliah di S2 ngajakin yuk ikutan yuk. Ya tadinya mengantar doang, ngambil formulir terus ada nggak jurusan saya yang S1-nya gitu dakwah. Oh ternyata ada dakwah. Nah adanya waktu itu pengelola layanan nikah rujuk di KUA Pandeglang dan Lebak waktu itu pilihan. Hanya ada 2 Banten. Formasi Banten. Hanya ada 2 Pandeglang dan Lebak. Kebayang Lebak itu sampai ke Malingping, wah jauh banget gitu. Nggak dipilih, hanya milih Pandeglang. Nah milih Pandeglang, tes sampai istilahnya kan kita juga udah frame CPNS itu kan saat itu. Kalau nggak punya pegangan, kalau nggak ada seseorang, katanya nggak bakalan gitu. Ya udah waktu itu Bismillah aja. Yang S1 saya yang dimasukkan, dapat panggilan kan via online pos, ya. Pos ada surat nomor ujian segala macam, ya minta doa orang tua dan orang tua, ya tinggal ibu berarti kan. Ibu juga kayaknya udah harapan tuh. Udah kayak mungkin ya doa orang tua juga ya, doa ibu yang istilahnya bapak udah nggak ada, tumpuan saya kan anak pertama, jadi kayaknya mungkin doa yang kuat juga. Waktu itu dan saya juga jalani tesnya segala macam, ketemu juga dengan temen yang lain gitu tuh. Ya dia biasa, udah ada yang dipegang belum katanya di sini. Waduh pegangan gimana gitu. Ya nggak ada yang dipegang mah susah katanya. Ya udahlah waktu itu dihiraukan kan memang kita ya orang tua di dinas. Nah ini yang jalur Kementerian Agama, Kemenag, Departemen Agama. Sama sekali poeken, poeken nggak ada yang dikenal, nggak ada yang dituju gitu tuh. Jadi ya udah Bismillah aja tes. Pas tes juga mana itu kan pengalaman pertama. Di ruangan juga waktu belum habis sudah banyak yang keluar. Wah itu tuh bikin waduh was-was gitu tuh. Waduh yang lain udah pada keluar saya belum. Sampai ya saya mah akhir sampai selesai waktunya baru beres. Hanya beberapa orang gitu tuh. Yang sebelumnya udah berapa menit lagi sebelum selesai ini waktu habis juga udah pada keluar. Mereka nggak tahu kan juara soalnya ini. Dan ternyata formasi Pandeglang waktu itu 10 yang melamar entah berapalah berapa ratus gitu tuh. Pokoknya ada 10 orang itu dan itu pun nggak nyangka lolos juga. Temannya ngomong tadi lulus nggak yang nikah? Oh nggak malah nganter teman yang diantar, yang teman yang diantar malah dia emang ngajak sih, maksudnya emang kita bukan sekedar nganter, memang ada niat pengen. Ya udah deh, ayo coba deh kayak gimana sih. Cari teman sebenarnya, dia cari teman. Dan saya nggak ada pengalaman kan, karena ada teman yang ngajak ya udah. Formulirnya gimana sih, beli formulir, terus pengisian segala macam diisi bareng tuh ada temen gitu tuh. Dan ya tapi ya istilah tadi lah memang takdirnya begitu gitu tuh ya. Nah sampai akhirnya pas pengumuman itu pun kaget karena kita belum beli koran pagi-pagi itu. Hanya ada yang nelpon dari kepegawaian untuk siap-siap bawa berkas dari Kemenag Pandeglang. Jadi untuk bawa berkas. Belum melihat fakta tertulis tapi udah ditelepon. Ini maksudnya pemberkasan apa gitu tuh kan? Bingung gitu pemberkasan apa? Ya udah kita datengin dulu deh. Nah pas datang di sana ternyata udah ada beberapa orang. Nah akhirnya kita lagi karena kantor belum buka karena hari libur waktu itu kan untuk persiapan pemberkasan. Nah pas nanya ada salah satu yang sudah nyampe duluan bawa koran, saling tanyalah orang tua tuh. Ya saling tanya, emang lagi apa? Nggak tahu nih ada panggilan. Ibu nama anaknya siapa? Ini korannya nih, anak saya ada di sini kata itu yang lebih dulu datang. Pas ibu saya lihat koran di situ. Ternyata ada nama saya. Ibu saya Rembai. Rembai maksudnya, ya Allah gitu tuh kan. Lulus. Jadi nggak nyangka, lulus. Nah akhirnya waktu itu ya mulailah saat itu. Tahun 2009 kita 2009 akhir, tes 2009 akhir. Nah waktu itu ya tanpa istilah poek kan memang nggak ada yang dikenal, nggak ada yang dipegang. Dan akhirnya dari situ, oh ini jawabannya. Jadi saat itu kenapa akhirnya kita pilih jurusan gelap juga, kita nggak paham nih. Malah nyambungnya di ujung ya. Ternyata setelah kita jalani dan memang kita luruskan niat, dan saya jalani sekarang profesinya. Sangat menikmati saya gitu, enjoy. Karena kan di KUA itu jadi kan pilihan kedua yang membawa berkah. Itu. Jadi pilihan kedua yang Masya Allah gitu ya. Di situ penuh kenikmatan, gitu, ketemu passion saya dan akhirnya terasah potensi saya juga. Karena kan di pernikahan itu kan banyak kiai kita ketemu dengan tokoh masyarakat, dengan kiai di tempat yang berbeda, ketemu orang baru lagi. Jadi
ya di situ menikmati. Jadi situ saya sanggup menikmati sampai akhirnya udah berapa kali saya pertama tugas di Kawah Cadasari, kemudian pindah ke Koroncong 2000 ke Karangtanjung dulu. Karangtanjung 2015. Kemudian pindah lagi ke Koroncong 2018. Dan itu di sekitar terus di kantor saya, masih, maka sering ketemu tuh di masjid. Beliau sering jadi khotib dan imam. Nah, terus di Koroncong, dari Koroncong pindah ke Banjar 2020. Baru Banjar agak jauh tuh ya. Nah, agak jauh Banjar nih 2020, dan ternyata setahun setengah di Banjar. Ya baru kemarin di awal tahun 2022 dapat anugerah juga. Ya anugerah dan amanah gitu ya. Siap. Yang istilahnya tidak menyangka juga di usia segini dipercaya oleh pimpinan, dan Allah pun mengizinkan gitu untuk mendapatkan amanah ini sebagai kepala kantor urusan agama. Ya intinya jadi perjalanannya tadi ternyata Allah punya skenario. Nih sebagai gambaran ya, namanya kepala KUA itu ya, kalau nanti ada hajat, ada acara di kecamatan, itu berdampingan sama camat loh, sama Dandim ya. Iya, Koramil, camat itu. Jadi pokoknya pejabat-pejabat level kecamatan itu ya selevel sama beliau ini gitu. Ya, hanya memang beda ini ya, kalau dan Ramil, Kapolsek, camat itu kan mereka muspika ya, unsur yang memang satu koordinasi. Ya satu ada ikatan yang ini ya. Kalau kita kan di Kementerian Agama vertikal. Nah vertikal. Tapi ya memang sinerginya ya karena kita unsur kecamatan gitu, tingkat kecamatan. Jadi akhirnya tetap akan bersinergi dengan ya, camat dan Ramil dan Kapolsek. Yang tugasnya menghalalkan yang haram. Siapapun butuh jadinya. Ustaz, nggak kerasa ini kita ngomong-ngomong gini udah hampir setengah jam loh. Ini tayangan pertama, jangan lama-lama takut bosan. Sekarang closing statement aja nih. Ya baik, langsung ke closing. Berarti jadi intinya yang saya alami bahwa dalam kehidupan ini, pertama ketika kita melakukan sesuatu, luruskan niat. Luruskan niat yang pertama. Luruskan niat. Jadi bahwa niatnya apa sih? Dan diupayakan ya memang niatnya karena Allah gitu. Karena Allah, kita karena menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua, nikmati prosesnya. Karena setiap proses itu ya ada apa ya? Nggak semuanya enak. Ya nggak semuanya enak, tapi ya harus dinikmati. Tuh. Jadi ketika mungkin gitu ada apakah salah pilih atau apa, tapi ketika itu sudah terjadi ya terima bahwa udah nikmati, dan yang ketiga baru tawakal. Jadi serahkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Allah yang menuntun langkah kita, biar Allah yang menunjukkan kemana arah langkah kita. Jadi ya itu mungkin dari luruskan niat, nikmati prosesnya, dan tawakal. Ini pelajaran yang keren banget dalam menjalani hidup ini. Jangan galau, yang pasti setelah dipilih, pertama luruskan niat, yang kedua nikmati proses, dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti yang terbaik yang kita dapatkan. Yang terbaik. Terima kasih Ustaz Jayan atas waktunya dan berbaginya pemirsa semua. Ini adalah sesi pertama, insya Allah banyak manfaatnya. Amin. Bagi yang merasa manfaat silahkan setelah ditonton terus saja di like dan di share ke yang lain. Dan insya Allah tunggu lagi teman inspiratif Abi Najar berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.